Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Safitri dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sekarang saya berada di Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia bersama Ibu Rizka. Untuk Ibu Rizka dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Selvi. Mbak Selvi ya. Salam kenal untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya adalah salah satu marketing di PT Bank Syariah Indonesia cabang Kota Bumi. Kalau boleh tahu Ibu di BSI ini sudah kerja berapa lama? Saya sendiri, kalau saya pribadi, kalau untuk di BSI kan memang BSI itu kan baru berdirinya kurang lebih 2 tahun ya. Tapi kalau bekerja di bank ini sebelumnya saya di Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri. Jadi kalau dikalkulasi sudah 12 tahun saya bekerja di PT Bank Syariah Mandiri, lalu merger menjadi BSI. Jadi udah cukup lama ya Bu ya? Ya, kalau dibilang lama lumayan ya. Kalau kerja di bank tuh kalau 10 tahun itu belum dibilang lama juga. Kalau boleh tahu sejarah BSI ini gimana Mbak, berdirinya sejak kapan? Gitu. Ya, oke. Kalau BSI ini kita itu baru berdiri kurang lebih 2 tahun, tepatnya di tanggal 1 Februari tahun 2021, di mana BSI ini adalah penggabungan dari 3 anak perusahaan Bank Himbara. Bank Himbara itu bank milik negara ya. Jadi kita yang sebelumnya dari PT Bank Syariah Mandiri itu kan merupakan salah satu anak perusahaannya Bank Mandiri. Kemudian ada lagi dari BRI Syariah, itu anak perusahaannya Bank BRI, dan BNI Syariah itu anak perusahaannya Bank BNI. Lalu melalui Kementerian BUMN Bapak Erick Thohir itu digagaslah untuk kita itu bisa di merger bersatu ya, karena kan begini, di Indonesia itu kan mayoritas masyarakatnya Muslim. Tetapi Indonesia sendiri belum ada nih satu wadah, satu bank yang artinya BUMN skalanya yang memang dipunyai Indonesia seperti itu. Nah, jadi kan harapannya mungkin ide gagasan awalnya pemerintah itu menggabungkan ketiga bank tersebut dengan berbagai keunikannya masing-masing kan, dengan berbagai spesifikasi produknya masing-masing bisa bergabung, dan harapannya tuh BSI bisa nggak lagi bersaing di ranah Indonesia saja, tetapi bisa go internasional. Nah, alhamdulillah juga sih di usia yang baru 2 tahun ini untuk BSI saat ini kita sudah membuka kantor perwakilan di Dubai seperti itu. Kita sudah punya cabang di Dubai. Ya, harapannya tadi anak pemerintah dengan adanya BSI ini, gabungan dari ketiga bank itu bisa bisa membuat Indonesia itu punya satu kapal besar ya, atau satu wadah besar perbankan syariah yang artinya bisa membawa kemajuan perekonomian Indonesia khususnya ya, dan bisa juga kita di internasional seperti itu. Karena kan misalnya di negeri-negeri tetangga kita kayak Malaysia atau seperti Filipina itu udah punya bank syariah. Masa sih Indonesia yang mayoritas tuh ya artinya umat Muslim tidak punya gitu kan, tidak punya satu bank syariah yang artinya skalanya itu BUMN atau sifatnya nasional, bahkan bisa ke internasional. Seperti itu sih Mbak ya. Produk-produk di BSI ini ada apa aja sih Bu? Ya, bisa dibilang kalau di BSI ini itu lengkapnya gimana? Produk yang ada di perbankan umum ya, konvensional khususnya, itu insya Allah ada di BSI. Nah, ada di bank syariah atau di BSI. Nah, terus ada lagi keunikannya, produk yang ada di bank syariah atau khususnya di BSI itu belum tentu ada di bank konvensional. Nah, jadi kalau namanya perbankan itu tetap produk besar tetap 2 ya. Pertama, tabungan, itu menghimpun dana masyarakat masuk ke kita. Kemudian ada lagi produknya pembiayaan, itu menyalurkan. Jadi dari dana-dana penabung itu kita salurkan kembali ke masyarakat juga yang membutuhkan pembiayaan atau pinjaman ya. Kalau bahasa di konvensional kan kredit, kalau di Indonesia itu bahasanya pembiayaan. Kemudian selain itu yang pasti di bank juga kan banyak produk-produk jasa ya, kayak sekarang kan semuanya sudah menuju digital, era digital. Jadi sekarang layanan jasa sudah lebih banyak juga dikemasnya dalam semuanya di BSI Mobile atau produk digital banking kita seperti itu.
Jadi strategi pemasaran untuk produk-produknya itu gimana kalau dari BSI? Iya, kalau BSI misal nih Mbak, kalau kita kan produk tabungan itu menggunakan akad-akadnya akad syariah ya. Di antaranya kalau produk tabungan itu kita punya produk unggulan namanya Easy Wadiyah. Easy Wadiyah itu produk tabungan yang fiturnya sama seperti pada umumnya perbankan ya, tapi tidak kalah dengan perbankan konvensional. Tetapi kita itu menggunakan akadnya akad wadiyah yang ada manah, di mana artinya adalah titipan murni, sehingga tidak ada biaya administrasi bulanan. Nah, misalnya jadi itu cocok juga nih untuk teman-teman mahasiswa. Misal memang mau nabung, misal nih setelah lulus tuh nanti perlu apa kita ya, perlu biaya atau apa. Nah itu misal menabung sebulannya 100.000 atau 300.000. Kalau nggak kita ambil nggak ada potongan apa-apa. Jadi tetap utuh ya, karena dia akadnya itu wadiyah yang ada mana titipan murni, tetapi tidak pula mendapat bagi hasil atau tidak mendapat bunganya kalau di konvensional. Jadi wadiyah itu benar-benar dia akadnya murni titipan, sehingga saldonya itu nggak berkurang. Karena kan banyak nih bisa kalau mahasiswa cita-citanya mau nabung, tapi kalau bisa sebulan nabung, 2 bulan libur, bulan ketiga lama-lama berkurang habis gitu. Apalagi kan sekarang administrasi tabungan paling murah itu 10.000 ya. Udah jarang administrasi tabungan perbankan konvensional umumnya itu seperti itu pasti paling murah 10.000, 15.000. Terus juga kan kalau di bank-bank lain itu banyak banget potongan tiap bulan gitu. Ya, itu karena administrasi SMS aja tuh bayar gitu. Iya benar. Kalau di BSI pun untuk SMS notifikasi itu berbayar karena dia basisnya pulsa. Jadi tergantung berapa banyak notifikasi, karena itu memang menggunakan vendor ya, itu pihak ketiga tergantung. Itu di BSI pun sama. Tapi kalau untuk administrasi bulanannya itu free untuk wadiyah yang Easy Wadiyah. Nah kemudian itu cocoknya memang untuk misalnya gaji-gaji para pegawai. Alhamdulillah kalau untuk kita BSI baik secara nasional maupun di tingkat kabupaten kita sudah banyak bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, satgas pemerintah pusat seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, kemudian instansi-instansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Itu alhamdulillah mayoritas tuh payrollnya atau pembayaran gajinya sudah melalui BSI. Itu baik di tingkat nasional, kita sudah MOU di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten, seperti itu. Kemudian bagaimana sih Pak strategi dari BSI ini untuk menarik nasabah baru atau nasabah yang lama agar menetap di BSI gitu, tidak pindah ke bank lain? Iya. Yang pastinya Mbak, kalau di bank itu utamanya adalah bisnis pelayanan ya. Karena bank itu yang dijual adalah jasa ya. Bank itu kan jenis perusahaan yang bergerak itu di bidang jasa. Yang namanya kita bergerak di bidang jasa itu yang pertama adalah pelayanan. Sama seperti halnya rumah sakit, yang dijual adalah jasa pelayanan kesehatannya. Nah, jadi yang utama adalah pelayanan, yang pasti keramahan ya, kemudian cepat. Biasanya masyarakat mungkin seperti itu ya. Nah, cuman ya tadi strateginya kalau di Kota Bumi khususnya setiap cabang itu punya keunikan masing-masing, jadi punya unggulannya masing-masing. Misal kalau di Kota Bumi ini kita banyaknya bermain di segmentasi pegawai. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, kita ke instansi-instansi pemerintah pusat atau SKPP ya. Jadi bagaimana kita bisa menggrab atau bisa memindahkan gaji mereka ke kita. Nah karena dengan kalau gajinya sudah di kita udah enak tuh Mbak ngasih pembiayaan, sehingga untuk sumber bayarnya yang nasabah-nasabah pembiayaan itu bisa melalui potong gaji saja karena gajinya sudah di kita seperti itu. Nah, pembiayaan yang seperti itu cenderung lebih aman secara kuantititas atau tingkat kelancaran pembayarannya di bank seperti itu. Kemudian kalau untuk strategi lainnya lagi tadi biasanya pricing atau harga atau margin. Nah, kalau di konvensional itu bunga. Misalnya untuk kalau dari sisi tabungan depositonya gitu ya lebih banyak nggak bagi hasilnya. Kalau dari sisi pembiayaan ya, lebih murah nggak angsurannya dibandingkan dengan bank lain gitu ya. Masyarakat kita itu untuk hal syariah banyak sekali masih harus diberi pengetahuan atau harus diedukasi, harus disosialisasikan segencar mungkin, karena walaupun mayoritas masyarakat kita itu muslim, tapi notabene atau kenyataannya masih sangat banyak sekali masyarakat muslim kita yang justru awam terkait wawasan tentang syariah itu ya. Mungkin mayoritas masih melihat segala sesuatu itu dari angka atau apa feedback yang mereka dapat, misalnya pinjam murah mana gitu. Jadi sebelum mereka mengupas ke sisi syariahnya, misal akad-akadnya mungkin
lebih berkahnya seperti itu karena akadnya. Kalau di syariah itu kan jelas ya perbedaannya di konvensional sama di syariah itu dari sisi akad. Kalau di bank syariah harus sesuai dengan peruntukannya. Misal kalau kebutuhannya nasabah itu untuk membeli barang, kalau ada beli, kata-kata jual beli itu berarti akadnya pakai murabaha. Nah, misalnya dia untuk biaya pendidikan anak, orang tuanya misal pegawai mau menyekolahkan anaknya butuh biaya, nah itu berarti akadnya pakai ijaroh karena di situ ada jasa. Atau dia mau bayar biaya rumah sakit orang tuanya anaknya seperti itu pakai akadnya ijaroh. Nah itu bedanya pembiayaan di bank syariah dengan bank nasional. Selain juga insya Allah dari segi pricing BSI itu lebih kompetitif, artinya angsurannya relatif lebih murah dibandingkan dengan perbankan umum lainnya. Baik dari sisi untuk pembiayaan KPR perumahan, kita juga ada, kita punya BSI Gria nama produknya. Untuk pemilikan kendaraan baik baru maupun second kita punya BSI Auto, dan itu insya Allah secara angsuran lebih murah dibandingkan dengan perbankan pada umumnya seperti itu. Dan juga untuk pembiayaan pegawai yang pakai SK jaminannya itu juga insya Allah kita relatif lebih murah seperti itu. Oke Bu, mungkin itu aja pertanyaan dari saya untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.